Dari proses terbentuknya, planet Bumi memiliki struktur lapisan interior yang unik berupa lapisan-lapisan konsentrik. Dari paling luar yaitu kerak bumi atau crust, yaitu kerak benua dengan tebal 25-40 km, dan di bawahnya yaitu kerak lautan dengan tebal kurang lebih 6 km. Di bawah kerak bumi terdapat mantel bumi yang dibagi menjadi dua, yaitu mantel bagian atas dengan tebal 600 km dan mantel bagian bawah dengan tebal 2235 km. Untuk bagian inti bumi dibagi menjadi dua. Inti bagian luar berupa cairan dengan tebal 2270 km dan inti bagian dalam berupa padat dengan ketebalan 1216 km. Inti bumi terdiri dari unsur besi atau Fe yang sangat panas. Inti dalam ini berupa solid. Inti dalam ini berupa solid karena berada di bawah tekanan yang ekstrim. Untuk inti bagian luar berbentuk cairan karena akibat panas yang sangat tinggi dari inti dalam. Mantel bumi terdiri dari unsur komposisi besi, magnesium, aluminium, senyawa silikat, silikon, dan oksigen. Suhu di mantel bumi ini mencapai 1000 derajat Celcius. Bagian mantel ini menyerupai gel atau fluida viskus yang dapat berdeformasi secara plastis. Yang ketiga yaitu bagian kerak bumi atau crust. Kerak bumi adalah bagian luar bumi yang paling tipis. Bagian kerak bumi relatif dingin dan berbentuk batuan serta getas, sehingga dapat retak pada saat kejadian gempa. Selanjutnya yaitu struktur eksterior bumi. Yang pertama yaitu continental drift theory. Alfred Wegener menyatakan, banyak bukti menyatakan bahwa lempeng-lempeng benua pada permukaan bumi bergerak relatif terhadap yang lainnya. Sehingga pada implikasinya, pada masa lampau semua lempeng benua berkumpul menjadi satu lalu terpisah-pisah karena pergerakan relatif lempeng-lempeng yang mengalami keretakan. Benua yang berkumpul menjadi satu pada masa lampau ini dikenal sebagai Pangea. Pangea merupakan superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi benua yang ada pada saat ini. Pangea dikelilingi oleh lautan global yang bernama Pantalasa. Animasi di samping menunjukkan model komputer continental drift dan formasi Pangea hingga konfigurasi lempeng benua yang ada pada saat ini. Bukti-bukti berikut menunjukkan bukti-bukti pendukung untuk continental drift theory. Yang pertama yaitu kecocokan garis pantai. Menunjukkan garis pantai di Afrika bagian barat cocok dengan garis pantai di bagian selatan Amerika. Yang kedua yaitu kecocokan pegunungan di beberapa negara di Eropa. Contohnya termasuk pegunungan Appalachian di Amerika Utara bagian timur, yang sesuai dengan dataran tinggi di Skotlandia. Strata batu yang sudah dikenal dari sistem Karoo di Afrika Selatan cocok dengan Santa Catarina, Brazil. Dan pegunungan Brazil dari Ghana saling sesuai walaupun dipisahkan oleh Samudra Atlantik. Bukti pendukung selanjutnya yaitu kecocokan tipe dan umur batuan di beberapa negara. Contohnya termasuk strata batu yang sudah dikenal dari sistem Karoo di Afrika Selatan, cocok dengan sistem Santa Catarina di Brazil. Dan pegunungan Brazil dan Ghana saling sesuai walaupun dipisahkan oleh Samudra Atlantik. Bukti penting lainnya dalam teori continental drift adalah kecocokan fosil. Ada berbagai contoh fosil yang ditemukan di benua yang terpisah dan tidak di daerah lain. Ini menunjukkan bahwa benua-benua ini dahulu kala bergabung bersama karena lautan luas, masa daratan ini bertindak sebagai penghalang untuk transfer fosil. Beberapa contoh fosil meliputi contoh fosil Mesosaurus,
Cyanoognathus, Cristosaurus, dan Glossopteris. Berdasarkan teori pergerakan benua atau Theory of Continental Drift, litosfer terbagi menjadi 15 lempeng kaku, termasuk kerak benua dan samudra. Garis hitam ini menunjukkan yaitu batas lempeng. Tempat gempa sering terjadi disebut juga sabuk seismik, menurut Kanai tahun 1983.